Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan abdi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya min ba'di. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin khairi khalqi wa ala alihi wa ashabihi alladhina yatamassakuna bi sunnati wa syari'ati. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah. Baiklah, kita teruskan kajian saya. Kalau kajian yang sebelumnya saya menjelaskan tentang kehebatan sahabat Abu Hurairah, dan saya sempat menyinggung nama-nama sahabat yang sama, yaitu nama Abdullah. Secara singkat saya jelaskan ini sebagaimana saya terangkan kemarin. Saya ambil dari kitab Syarah Al-Imam An-Nawawi. Di jilid terakhir saya jelaskan berapa nama yang menjadi perawi dalam kitab Sahih Muslim ini. Ada 16. Karena kalau kemarin saya mengatakan ada nama Abdullah itu 17, ternyata setelah saya telusuri ada satu nama Abdullah yang tidak menjadi perawi, tidak meriwayatkan hadis di dalam Sahih Muslim, yaitu Abdullah bin Amr bin Haram. Walid Jabir ini orang tuanya sahabat Jabir. Ini nama Abdullah tetapi tidak menjadi perawi hadis di dalam Sahih Muslim. Baiklah, mari kalau silahkan mau dicatat bahwa nama Abdullah yang menjadi perawi hadis dalam Sahih Muslim, satu adalah Abdullah bin Unais, kemudian Abdullah bin Abi Aufa, Abdullah bin Busr, Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib, Abdullah bin Zubair bin Awam, Abdullah bin Zam'ah, Abdullah bin Zaid bin Asim al-Ansari, Abdullah bin Sirdus, Abdullah bin Salam, Abdullah bin Sukhair, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Malik bin Buhainah, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mughaffal al-Muzani. Ini 16 nama Abdullah yang menjadi perawi hadis di dalam kitab Sahih Muslim. Kalau kita perhatikan, sebenarnya nama Abdullah itu pada zaman sahabat jauh lebih banyak dari sekedar 16. Namun yang di dalam merawi hadis Sahih Muslim itu ternyata ada 16 Abdullah. Yang satu nama Abdullah bin Amr bin Haram, orang tuanya Jabir, itu tidak menjadi perawi hadis. Namun demikian saudaraku, Abdullah bin Amr bin Haram ini walaupun tidak menjadi perawi hadis di dalam Sahih Muslim, tetapi ada satu keistimewaan yang dimiliki oleh Abdullah bin Amr bin Haram yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang termaktub di dalam kitab Sahih Muslim. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan jelaskan bahwa dari 17 nama Abdullah ataupun 16 perawi hadis dalam Sahih Muslim itu, ada nama Abdullah yang Rasulullah jelaskan memiliki keistimewaan, yaitu Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Salam, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, satu lagi adalah Abdullah bin Amr bin Haram. Itu nama Abdullah yang memiliki keistimewaan yang dijelaskan oleh Rasulullah di dalam hadisnya. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan nama Abdullah yang memiliki keistimewaan tersendiri, yaitu Abdullah bin Abbas. Baiklah, penjelasan tentang keistimewaan Abdullah bin Abbas silahkan yang punya kitab Sahih Muslim untuk bisa dibuka halaman juz 2
halaman 390. Itu penjelasan tentang Abdullah bin Abbas. Dan di dalam kitab syarahnya, Syarah Al-Imam An-Nawawi, ada penjelasan tentang Abdullah, yaitu jilid ketiga, jilid ke-7 halaman, ya. Kalau juznya itu ada juz ke-16. Jadi juznya ke-16, halamannya adalah 33. Jadi juz 16 halaman 33 yang menjelaskan tentang keistimewaan Abdullah bin Abbas. Dan penjelasan secara luas tentang Abdullah bin Abbas saya kuatkan dengan penjelasan oleh Sohibu Sirajut Thalibin, yaitu juz pertama halaman 345. Ini nanti penjelasannya. Saudaraku, baiklah, saya jelaskan tentang keistimewaan Abdullah bin Abbas. Ini ada di dalam bab Fadhail Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Zuhair bin Harbin wa Abu Bakr bin Nadr qala haddatsana Hashim bin Al-Qasim haddatsana Warqa bin Umar Al-Bashkuri qala sami'tu Ubaidullah ibn Abi Yazid yuhadditsu an Ibn Abbas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam atal khala'a fa wada'tu lahu wudu'an falamma kharaja qala man wadu'a hadha fi riwayati Zuhairin qalu wa fi riwayati Abi Bakrin qultu Ibnu Abbasin qala Allahumma faqihhu. Ini hadis tentang Abdullah bin Abbas. Penjelasan tentang hadis ini adalah bagaimana Rasulullah memberikan doa khusus kepada Abdullah bin Abbas ketika Rasulullah masuk ke kamar mandi. Kemudian ketika keluar dari kamar mandi, tiba-tiba di depan rumah Rasulullah sudah ada air wudhu untuk disediakan Rasulullah agar melaksanakan wudhu. Ketika Rasulullah keluar melihat sudah ada air wudhu yang disediakan untuk Rasulullah, maka Rasulullah bertanya, man wadu ahada, siapa yang meletakkan air wudhu ini? Sahabat menjawab, di dalam riwayat lain Abu Bakar menjawab, kultu Ibnu Abbas, wahai Rasulullah, Ibnu Abbas yang meletakkan air wudhu. Maka Rasulullah kemudian berdoa, Allahumma faqihhu, wahai Allah, faqihhu, fahamkan ilmu agama kepada Ibnu Abbas. Saudaraku, siapa sih sahabat Ibnu Abbas itu? Mari kita kaji secara lebih lengkap di dalam kitab Sirajut Thalibin, juz pertama halaman 345. Abdullah bin Abbas itu adalah Abul Abbas. Jadi ada nama Abdullah itu memiliki orang tua namanya Abbas dan memiliki anak namanya juga Abbas. Itu enggak heran. Jadi ada seseorang memiliki nama orang tua dijadikan nama anaknya, yaitu Abdullah, bapaknya Abbas punya anak pun namanya Abbas. Itu nanti penjelasannya di kemudian hari. Abdullah bin Abbas itu mendapatkan keistimewaan tersendiri dari Rasulullah. Kapan lahirnya Abdullah bin Abbas? Lahirnya Abdullah bin Abbas adalah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, 3 tahun menjelang Rasulullah hijrah ke Madinah. Sehingga dengan relatif masih remaja, masih muda, Abdullah bin Abbas itu memiliki keistimewaan karena mendapatkan doa dari Rasulullah SAW.
Kalau di dalam hadis tadi itu doanya Allahumma faqihu, itu saja redaksi hadisnya, maka diperluas penjelasannya oleh Sohibu Sirajit Thalibin Syekh Muhammad Ihsan Dahlan. Doa secara lengkapnya adalah Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Allahumma 'allimhul hikmata wa ta'wilal Qur'an. Allahumma barik fi wangsyur min. Allahumma zidhu ilman wa fikhan. Ini doa lengkap yang diberikan Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas. Wahai Allah, faqihu fiddin, pahamkan dia fiddini, terhadap ilmu agama. Wa 'allimhu ta'wil, wahai Allah, ajarkan Abdullah ini at-ta'wila, tafsir Al-Quran. Allahumma 'allimhul hikmata wa ta'wil Al-Quran. Wahai Allah, ajarkan Abdullah ilmu hikmah dan tafsir Al-Quran dan seterusnya. Nah, dari doa ini hadirin, perkembangan kehidupan Abdullah bin Abbas adalah menyebabkan Abdullah bin Abbas memiliki kehebatan berbeda dengan sahabat yang lain. Satu, dia adalah salah satu anak yang masih relatif remaja, sudah menjadi sahabat yang menghafal Al-Quran. Yang kedua, Abdullah bin Abbas dipersiapkan oleh Rasulullah untuk memperluas penjelasan Al-Quran, baik dari sisi peristiwa yang terjadi yang bersangkutan dengan ayat per ayat maupun peristiwa yang lain. Yang ketiga, Abdullah bin Abbas dipersiapkan oleh Rasulullah untuk menjadi penterjemah Al-Quran. Maka di dalam kitab Sirajut Thalibin ini ada satu gelar tersendiri. Apa itu? Abdullah bin Abbas adalah tarjumanil Quran, yaitu penterjemah Al-Quran. Keistimewaan yang kedua adalah Abdullah bin Abbas itu mampu meriwayatkan hadis dan menghafal hadis sebanyak 1670 hadis. Kalau sahabat Abu Hurairah 5.000 sekian, kalau Abdullah menghafal hadis Rasulullah adalah 1670 hadis. Nah, dari sinilah maka ketika Rasulullah wafat, itu Abdullah bin Abbas dalam usia 15 tahun. Kita bisa membayangkan anak muda seusia 15 tahun Abdullah bin Abbas sudah memiliki kehebatan. Satu, penghafal Al-Quran. Kedua, memperluas penjelasan Al-Quran. Itu kehebatan Abdullah. Oleh karena itu ketika Rasulullah wafat dan khalifah dipegang oleh Abu Bakar, Abdullah bin Abbas belum sempat menjadi sahabat terkenal. Nah, baru pada saat Umar bin Khattab menjadi khalifah, Abdullah bin Abbas diorbitkan oleh Umar bin Khattab, sehingga pada zaman sahabat Umar bin Khattab menjadi khalifah, salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Abbas memiliki paling banyak jamaah santri maupun pengikutnya. Dijelaskan di sini, ketika diorbitkan oleh khalifah, kita bisa membayangkan kalau ada anak muda berdampingan dengan salah satu khalifah, dan khalifah itu sangat berpengaruh di lingkungan para sahabat yang lain, maka secara otomatis muncullah satu kehebatan Abdullah bin Abbas. Sehingga untuk memperjelas Al-Quran itu, satu-satunya sahabat yang paling banyak memiliki jamaah dan pengikut, kalau bahasa sekarang santri, adalah Abdullah bin Abbas. Ini terbukti ketika Abdullah bin Abbas menghadapi 500 sahabat hebat, 500 sahabat alim, 500 sahabat pintar, 500 sahabat yang memiliki wawasan luas di bidang keilmuan. Dijelaskan oleh sahabat Masruq,
Sahabat Masruq itu adalah kakek dari Sufyan Ats-Tsauri. Jadi Sufyan Ats-Tsauri punya orang tua namanya Sa'id bin Masruq. Nah, jadi Masruq itu adalah sahabat yang menjadi kakeknya Sufyan Ats-Tsauri. Nah, dijelaskan oleh Sufyan Ats-Tsauri, Masruq kakeknya Sufyan Ats-Tsauri itu ketika berdebat dengan 500 sahabat tentang ilmu, lam yazal yuqarriruhum hatta yarji'u ila maqam. Semua sahabat 500 yang hebat-hebat itu mengakui kehebatan dan apa yang dikatakan oleh Abdullah, mereka menerima pendapatnya Abdullah bin Abbas. Dari sinilah maka Abdullah bin Abbas memiliki keistimewaan satu penterjemah Al-Quran pertama pada zaman Rasulullah. Yang kedua, keistimewaan Abdullah bin Abbas, satu-satunya anak muda yang masih relatif remaja yang pernah melihat malaikat Jibril di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 2 kali. Jadi Abdullah bin Abbas itu memiliki keistimewaan yang berbeda, pernah melihat malaikat Jibril di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 2 kali. Saat itu Abdullah bin Abbas nggak mengenal siapa itu, karena sahabat malaikat Jibril merubah wujud menjadi sosok, berubah wujud menjadi manusia. Namun Abdullah tidak kenal, maka ketika malaikat Jibril sudah tidak kelihatan di hadapan Abdullah, maka Abdullah bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang ini?" Rasul menjawab, "Hadza Jibril." Itu kehebatan Abdullah bin Abbas 2 kali melihat malaikat Jibril. Ini yang menyebabkan Abdullah bin Abbas di akhir hayatnya, di usia tuanya, Abdullah bin Abbas itu diuji oleh Allah, yaitu penglihatannya diambil oleh Allah, yaitu dalam keadaan buta. Hadirin rahimakumullah. Nah, ketika Abdullah bin Abbas meninggal dunia, yang menyalakan menjadi meninggalnya Abdullah bin Abbas itu di zaman Abdullah bin Zubair, di zaman Khalifah Abdullah bin Zubair, itu wafatnya Abdullah bin Abbas. Saat itu yang menyalati Abdullah bin Abbas salah satunya adalah Muhammad bin Hanafiyah. Siapa Muhammad bin Hanafiyah? Muhammad bin Hanafiyah adalah, kalau di sini disebut Muhammad ibnul Hanafiyah. Muhammad ibnul Hanafiyah itu adalah putra dari sahabat Ali karramallahu wajhah. Perlu saya jelaskan bahwa sahabat Ali itu punya istri Fatimah, memiliki 2 anak Hasan dan Husain. Setelah Fatimah wafat, sahabat Ali itu nikah dengan wanita dari golongan Al-Hanafiyah. Dari situlah lahirlah namanya Muhammad. Muhammad itulah putra sahabat Ali dari wanita dari golongan Al-Hanafiyah. Jadi memang tidak terkenal, karena apa? Memang tidak ada jalur dari Rasulullah SAW. Bahkan Muhammad bin Hanafiyah itu ketika sahabat Ali wafat, itu yang memandikan dan menyalatkan, bahkan sampai mengkuburnya itu termasuk Muhammad ibnul Hanafiyah. Dari sinilah maka kesimpulan saya adalah, mari ketika kita ingin memiliki anak yang paham agama, terus menguasai ilmu agama, termasuk pintar di dalam urusan Al-Quran, bekali anak kita dengan doa yang pernah diberikan Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas. Apa itu? Allahumma faqihhu fiddin. Pahamkan anak ini wahai Allah di dalam urusan agama. Demikianlah kajian singkat kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan doa Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah bi asma'ikal husna, Ar-Rahmanir Rahimul Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Mutakabbir, Al-Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahhar Wahhabur Razzaqul Fatul Alimul Qabir, Al-Basitul Khabidul Rafi'ul Mu'aizul Mudhillul Sami'ul Basir, Al-Hakamul Adlul Latiful Khabirul Halimul Azimul Ghafurul Syakurul Aliyul Kabir Muqadul Hasibul Jalil,
Al-Karim Raqibul Mujibul Wasi'ul Hakimul Wadudul Majidul Ba'du Syahid Al-Haqqul Wakilul Qawiyul Matin Waliyul Hamid Al-Musil Mubti'ul Mu'idul Muhyil Mumin Al-Hayyul Qayyumul Wajidul Majidul Wahidul Ahadul Samad Al-Qadirul Mutadirul Muqadim Akhil Awwalul Akhir Al-Zahirul Batin Walil Muta'alil Barul Tawabul Mutaqim Ra'aful Malikul Muqidul Jalalul Ikram Al-Musidil Jami Al-Ghaniyul Munil Mani Al-Darrun Nafi'anul Hadil Badil Bakbarul Rasyidul Sabur Yassir marana ya Allah, yassir marana ya Allah, yassir marana ya Allah, wafta abwaba fadlika ya Allah, wafta abwaba fadlika ya Allah, wafta abwaba fadlika ya Allah, wakshib annal bala wal ghala wal waba wal fasha wal amrad wal qahta wasyadaida wal mahana wa mal yashifu ghair rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi